Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Aska Fauzia. Di sini kita akan belajar bersama learning together about digital literacy atau literasi digital. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa sih literasi digital itu? Nah, jadi literasi digital adalah keterkaitan sikap dan kemampuan individu yang menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Nah, gimana nih? Udah paham belum literasi digital? Kalau belum, Mimin lanjut nih. Jadi, Mimin mau membagikan data dari kata data penggunaan internet di Indonesia pada awal 2023 menembus hingga 213 juta orang. Wah, banyak banget ya. Dan Mimin tebak pasti kalian adalah salah satu di antara 213 juta orang itu, ya kan? Nah, oke, di sini literasi digital ada berbagai macam nih, dari AI, IoT, sampai media sosial. Dan sebenarnya masih ada literasi digital lainnya juga ya. Tapi kali ini Mimin akan bahas mengenai media sosial atau sosial media. Apa sih sosial media itu? Nah, sosial media adalah sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, jadi menurut Wikipedia, media sosial atau yang sering kita sebut dengan sosial media adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, jadi itu tadi guys, pengertian dari sosial media atau media sosial. Nah, Mimin di sini yakin nih bahwa di antara kalian pasti dong setiap hari nggak mungkin lepas dari media sosial, mulai dari WhatsApp, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi. Bahkan di zaman sekarang media sosial sangat dibutuhkan. Nah, tetapi ketika menggunakan media sosial tentunya kita harus tetap beretika dan mengikuti peraturan yang ada. Di sini Mimin mau bagiin nih panduan atau tata cara bermedia sosial dengan baik dan benar. Oke, yang pertama, selektif dalam berteman. Di media sosial kita dapat bertemu, menjalin hubungan dengan berbagai macam orang dan dari berbagai kalangan serta daerah hingga di mancanegara sekalipun. Nah, akan tetapi kita perlu tahu bahwa kita harus tetap selektif memilah dan memilih teman mana dalam bermedia sosial, karena itu akan mempengaruhi kita. Teman-teman pernah kan dengar ungkapan bahwa ketika kamu berteman dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan kebagian bau wanginya. Nah, sedangkan ketika kamu berteman dengan pandai besi, maka kamu akan terkena bau angusnya juga. Oke, panduan yang kedua ada hindari mengumbar kegiatan pribadi. Ayo, di sini siapa nih yang suka mengumbar kegiatan pribadi? Nah, banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka sering mengunggah atau memposting sesuatu yang seharusnya menjadi privasi bagi mereka. Kenapa sih? Kan itu memang hak kita, bebas dong kita mau ngapain. Nah, tapi di sini Mimin ingin mengingatkan kembali bahwa ketika kita memposting atau membagikan sesuatu yang seharusnya adalah privasi bagi kita, maka itu akan merugikan kita sendiri. Contohnya, data-data kita bisa saja tersebar dan kita bisa terkena hack.
dari para hacker. Oke, selanjutnya ada kenali hoax. Nah, sini teman-teman pasti udah sering nemu hoax-hoax yang beredar gitu. Nah, jadi kita tidak boleh menelan informasi yang kita dapatkan secara mentah-mentah. Kita harus menyaring, memilah, dan memilih sebelum mengambil informasinya gitu. Nah, seperti saat ini sedang rame-ramenya nih, apa coba? Ya benar, pemilu presiden 2024. Di sini pasti udah pada tahu siapa 3 orang di sini. Dari Pak Anies, Pak Prabowo, hingga Pak Ganjar. Gitu. Nah, 3 ini adalah calon presiden kita nantinya. Kok jadi bahas Pilpres ya? Oke, kita kembali ke laptop. Panduan selanjutnya ada membagikan informasi secara bijak dan santun. Ketika kita ingin membagikan atau memposting sesuatu, kita harus tetap menggunakan bahasa-bahasa yang santun dan dibenarkan. Contohnya, ketika kita ingin speak up tentang politik mungkin, atau tentang konflik-konflik yang terjadi, itu diperbolehkan, tetapi harus tetap dengan etika yang ada. Selanjutnya, membagikan karya positif. Di media sosial kita tidak hanya dapat menjalin hubungan dengan orang lain ataupun mendapatkan informasi-informasi, tetapi kita juga bisa sebagai sumber informasinya. Kita bisa menyebarkan karya atau informasi yang kita dapatkan, yang kita ingin bagi. Dan yang terakhir ada tinggalkan jejak media sosial yang baik. Jejak media sosial yang baik itu gimana sih, Kak? Oke, jejak media sosial itu atau jejak digital itu ada berbagai macam. Mulai dari postingan di medsos, pencarian di Google, apps yang diunduh, musik online yang diputar, games yang dimainkan, sampai riwayat komentar. Nah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa jejak digital itu sangat penting. Karena ketika kita mendaftar di sebuah perusahaan, maka HRD atau perusahaan akan menelusuri jejak digital yang kita miliki. Jadi mulai dari sekarang hati-hati ya sob. Oke, selanjutnya ada larangan dalam UU ITE terkait distribusi konten. Terdapat dalam pasal 27 yang berisi tentang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Di pasal 28 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Oke, yang terakhir pasal 29 berisi tentang ancaman kekerasan atau teror pribadi. Nah, dari sini ketika kita menggunakan media sosial sebagai salah satu bentuk literasi digital dengan baik, kita pergunakan dengan baik, maka kita akan merasakan manfaat literasi digital. Nah, banyak nih manfaat literasi digital. Mulai dari menghemat waktu, membuat keputusan yang baik, lebih hemat biaya, memperoleh informasi dengan cepat, memperluas jaringan, dan memperkaya keterampilan. Membuat keputusan dengan lebih baik karena di dalam media sosial kita dapat bertanya, ataupun dalam literasi digital bentuk lainnya kita dapat memperoleh informasi-informasi yang akurat sehingga kita dapat membuat keputusan dengan baik. Kemudian ada lebih hemat biaya. Lebih hemat biaya karena ketika kita menggunakan literasi digital, kita ikut membantu melestarikan lingkungan dengan mengurangi kertas sehingga lingkungan akan lebih baik lagi. Oke, dari tadi Mimin kayaknya udah ngomong banyak hal. Mungkin sedikit itu saja ilmu yang bisa Mimin bagi ke sobat literasi sekalian.
Mari lebih bijak lagi dalam memanfaatkan literasi digital. Oke, cukup sekian. See you again. Bye-bye.